Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Kepala BBSPJIA Ibu Siti Rohmah Siregar, yang kami hormati Bapak Ustadz Obay Sobari Mukhtar, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Mulhak Nudin, yang kami hormati Bapak dan Ibu Manajemen BBSPJIA, yang kami hormati perwakilan Dharma Wanita, yang kami hormati Bapak Barik Maftuhin selaku Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj, serta Bapak dan Ibu yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan pihak yang mendukung terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum memulai acara peringatan Isra Mi'raj ini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu sambutan oleh Kepala BBSPJIA, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, kemudian penampilan grup nasyid Z-Voice, dan acara inti tausiah dan doa spesial Isra Mi'raj, serta penutupan. Baiklah, untuk memulai acara inti, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga acara ini sukses dan lancar sampai dengan selesainya nanti. Tiada halangan suatu apapun, amin amin ya robbal alamin. Marilah kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala BBSPJIA Ibu Siti Rohmah Siregar. Kepada Ibu Kepala, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Obay Sobari Mukhtar, selamat datang di kantor kami, Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin BBSPJIA, ada ibu-ibu Dharma Wanita juga enggak? Ada ya? Ada. Kemudian ada tamu undangan dan Bapak Ibu panitia penyelenggara kegiatan Isra Mi'raj tahun 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat dan karunia yang begitu besar yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama di ruangan musola yang sangat kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam satu malam yang didampingi oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah ketika menerima syariat kewajiban salat 5 waktu dalam sehari itu sampai dengan sekarang secara terus-menerus kita peringati sebagai peringatan Isra Mi'raj. Bapak Ibu, pada momentum kegiatan Isra Mi'raj tahun ini, marilah kita implementasikan hikmah dari kehidupan sehari-hari. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj yang pertama adalah mengajarkan kita untuk selalu tawadu, rendah hati, sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ra'd ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu mengajarkan kita untuk bersikap tangguh, karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti meninggal dunia. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah berikan cobaan kepada Nabi yang kemudian kita peringati sebagai peristiwa Isra Mi'raj, agar Nabi benar-benar tangguh dan memiliki jiwa yang kuat dalam berdakwah. Ketiga, diajarkan pula untuk kita selalu berpendirian teguh dan senantiasa menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit adanya. Sebagaimana dahulu, begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru saja dialaminya ke penduduk Mekah. Praktis banyak orang yang tidak percaya dengan kabar yang tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak pendapat yang menolaknya. Dan hikmah terakhir yang dapat kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj yaitu mengajarkan kita sebagai muslim untuk menjaga sholat. Karena malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya salat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara. Sebagaimana syariat-syariat lainnya ini menunjukkan betapa sholat kedudukannya sangat tinggi dan sangat penting bagi umat Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan BBSPJI ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin, amin dan robbal alamin. Kemudian dapat membawa perubahan positif dalam segala bidang kehidupan, baik di rumah maupun di kantor sebagai lingkungan tempat kita bekerja. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan semua pengurus DKM Mushola Az-Zaitun yang telah aktif menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan di mushola dan secara berkala menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari-Hari Besar Islam. Sumbangan waktu, tenaga dan pikiran yang Bapak Ibu berikan merupakan hal kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk mushola kantor BBSPJIA pada umumnya. Semoga kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dan mampu menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita semua.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dan memberikan nanti akan memberikan tausiah ilmu serta pencerahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala BBS PJIA atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ahmad Marsrur dan pembacaan Sari Tilawah oleh Ananda Norasonya. Kepada saudara dan saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna
حوله من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dengan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan grup nasid DKM Mushola Az-Zaitun Z-Voice. Kepada grup nasid Z-Voice kami persilahkan.
Cek cek. Cek cek. Pak dung dung. Cek. Cek 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 cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak MC. Ya. Ya, hari ini kita akan menampilkan grup akapela, ya, akapela. Nasyid Pak. Nasyid yang sudah dibentuk sudah lama, baru 2 minggu ya. 2 minggu kita bentuk. Grup nasyid kita namanya itu Z Voice. Z Voice. Tepuk tangan dong. Ya. Hari ini kita akan membawakan 2 nasyid. Untuk nasyid yang pertama yaitu Sholawat Badar. 1, 2, 3. Cek cek. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidin lillah bil ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min gummah bi alil badri ya Allah wa min hami wa min gummah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimin ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najina waqsif jami adiyatin warif maka ida waktu di ahlil badri ya Allah. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Untuk nasyid yang kedua, mau dengar gak? Iya, mau ya. Untuk nasyid yang kedua kita judulnya itu dari grup akapela yang sudah terkenal juga. Mungkin kita semua pernah dengar ya. Judulnya itu Neo Sholawat dari grup Senada. Cuma kita dari grup Z Voice. Iya, versi kita. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa
Ya Rabbi balighu wasilah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ada nama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan pada Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Ya Allah, please show with your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. 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 Ya Allah, lungsutkan rahmat sinar salaman kanggo Nabi junjunganku di Muhammad. Salawasna ayadina kawilujengan, salawasna di tang tayunganku Allah. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad. Salamini pun wonten ing keselamatan, salamini pun diwelasi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya 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 ya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Narsis banget ya. Oke, itulah persembahan kami dari grup Nasyid Z Voice. Minta maaf kalau masih kurang baik karena latihan baru 2 minggu. Ntar kalau misalnya udah keren kita tampilnya bukan di sini lagi, udah di mana-mana gitu. Cuma ini step pertama kita lah di sini gitu. Ya, mungkin itu aja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC.
Masya Allah, merdu sekali persembahan dari grup Nasid The Voice. Semoga di kemudian hari kita dapat menyaksikan kembali grup Nasid The Voice di acara-acara selanjutnya. Selanjutnya tibalah saatnya acara inti, yaitu tausiah dan doa dalam rangka memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur dalam lingkungan kerja yang akan disampaikan oleh Ustadz Obay Sobari Muhtar. Namun sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup singkat beliau. Nama lengkap yaitu Obay Sobari Muhtar, biasa dipanggil Kang Sobari. Beliau pernah menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Dakwah jurusan Religious Counseling di IAIN Jakarta dan pendidikan master jurusan Pendidikan dan Pemikiran Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Dai Daiyah Indonesia atau ADDAI Jawa Barat dan pengasuh Ponpes Pemuda Masa Depan Kabupaten Bogor. Beliau juga menjabat sebagai Dai dan Khotib yang terstandarisasi nasional MUI Pusat Jakarta. Kepada Pak Ustadz Obay Sobari Muhtar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa ngajak jemaah saya kalau jawab salam senyum. Boleh ya? Pada cemberut kenapa ya? Padahal udah pada pegang snack teh. Ya, kurang apa lagi coba. Dan ternyata senyum itu ada rumusnya. Ya, rumusnya boleh ikuti saya 2 7 2. Berapa? 272, 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 jam. Tahan 7 detik. Ya. Dan itu ada inspirasi ayatnya, surat 27 ayat 2. Hudau wa busyra lil mu'minin. Boleh kita ulang jawab salamnya? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum senyum juga kurang healing gitu. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Siti Rahmah Siregar, Insinyur, Kepala BBSPJIA. BBPS itu kepanjangannya panjang banget. Ya. Juga beserta semua jajaran dan para pimpinan, karyawan, jamaah Musholah Az-Zaitun, Wattini Waz-Zaitun. Ya. Ini nama buah yang ada di dalam surga. Ya. Yang hadirnya insya Allah ahli surga semua. Ya. Saya lagi nunggu materi saya mana ya? Ya, ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah, ini kalau di sini agak maghrib nih ya, agak maghrib di sini. Jadikan salat sebagai sarana mewujudkan sifat takwa, tawadhu, kemudian disiplin, sabar, jujur dalam lingkungan kerja. Ini, baik. Nah, ini gambar apa nih? ATM. Siapa yang punya ATM? Semua punya ya. Yang terpenting dari ATM itu cuma 2. Apa? Isi dan PIN. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Punya nggak punya 2 ini percuma ya. Isi tergantung nasib lah ya. Ya. Dan yang terpenting juga PIN. Nah, materi saya mohon maaf Ibu Siti Rahmah, materi saya ada pinnya. Ya. Kalau saya katakan pin, nanti dalam tausiah saya kurang lebih 2 jam 30 menit. Saya nggak Jumatan dong. Saya Jumatan di Jakarta nanti ya, mohon izin. Ini kalau saya bilang pin, nah jawabannya ini. Nah,
Boleh baca sama-sama? Pakai ekspresi coba, kok kurang mesra amat sih? Pertemuanku dengan Islam adalah kesempurnaan kehidupan. Pin. Bapak-bapaknya, pin. Ibu-ibu, pin. Sekarang kalimat Islamnya ganti dulu dengan kalimat kamu. Pertemuanku dengan kamu adalah kesempurnaan kehidupan. Boleh samping kanan kirinya berjabatan tangan, kanan dulu. Pin. Mana? Samping kanan Pak, samping kanan dulu. Salaman, tatap wajahnya. Pertemuanku denganmu adalah kesempurnaan kehidupan. Ibu Siti Rohmah, pertemuanku denganmu adalah kesempurnaan kehidupan. Bapak-bapak nanti sampai rumah ditanya sama ibu, acara Isra Mi'raj gimana? Bacain ini aja. Mama, pertemuanku dengan mama adalah kesempurnaan kehidupan. Pengen tahu jawaban mamahnya? Pret. Gitu. Jawabannya pret. Coba dites pin. Islamlah yang menyempurnakan kehidupan kita. Ya. Baik. Nah, kita akan berangkat dari konsep tiga dimensi agama kita. Ya. Yang pertama iman. Ya. Iman itu kalau diibaratkan sebuah gagasan besar. Ya. Iman itu ide maha besar. Bahkan dia melebihi batas-batas alam semesta. Makanya kemudian orang yang beriman selama 10 tahun digembleng oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia punya gagasan besar, punya ide besar. Dan ketika ada satu ujian keimanan, ingat setiap iman akan diuji. Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengaku beriman kepada Allah sebelum mereka diuji imannya? Nah, karena iman kalau sudah berada dalam diri kita, dia sebuah konsep besar, gagasan besar, melebihi besarnya alam semesta ini. Ketika seorang Abu Bakar Siddiq dikasih tahu sama temannya, wahai Abu Bakar, lihat, temanmu, kenapa? Temanmu katanya habis jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak langsung lagi. Masjidil Haram, Yasrib, Bukit Tursina, Bethlehem, baru ke Aqsa. Aqsa naik ke langit. Perjalanan 9,5 triliun kilometer kali 3.500 kali 2.500 tahun cahaya. Berapa tuh hitung sendiri? Ya. Apa kata Abu Bakar? Yang bicara siapa? Teman kamu. Siapa? Muhammad. Lebih dari perjalanan ini aku percaya sama Muhammad. Karena level iman Abu Bakar sudah melebihi alam semesta. Tapi saat itu ada yang tidak percaya? Ada nggak? Ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena problem imannya tidak tumbuh. Orang yang beriman diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diperintahkan berpuasa. Berapa bulan ya Allah? 1 bulan. Sami'na wa ta'ana. Bagi iman gak berat. Karena iman melampaui hanya sekedar 1 bulan puasa, 2 bulan puasa. Bahkan umat Nabi Daud berapa berpuasanya? 6 bulan. Bahkan kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andaikan umatku tahu, yang beriman itu tahu rahasia Ramadan, umatku akan minta kepada Allah, "Ya Rabb, puasa Ramadan itu 1 tahun saja." Ada yang di sini sudah seperti itu? Boro-boro 1 tahun, 1 bulan aja. Kalau bulan Ramadan musola Zaitun penuh nih siang-siang. Yang i'tikaf. Tapi karena iman, coba nih, bukti iman nih.
puasa Ramadan 1 bulan. Oke nggak? Problem? No problem. Setelah puasa Ramadan ada puasa Syawal 6 hari, oke? Banyak kan berpuasa kan? Lanjut Senin Kamis Ayyamul Bid, banyak yang berpuasa Nabi Daud. Kenapa? Karena iman. Tapi bagi orang yang imannya pas-pasan, datang Ramadan merdeka. Puasanya puasa Krisdayanti. Tahu puasa Krisdayanti? Menghitung hari. Lihat kalender dulu, yang dibuletin tuh azan maghrib. Karena umat Islam paling komitmen itu buka puasa, mengalahkan komitmen waktu kerja. Ya bu, coba perhatikan. Jadi ini sebuah konsep besar. Mohon maaf, 8 jam Muhammad take off dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Ibrahim ke langit 7, berdialog dengan Allah, kalimatnya at-tahiyyat. Bukan itu bukan. Saya jadi lupa ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat itu apa? Penghormatan, jabatan, kedudukan, kecantikan. Nanti 20 tahun mantan cantik, kegantengan, 20 tahun mantan ganteng. Semua itu at-tahiyyat, thayyibat, mubarakat lillah, milik Allah Subhanahu. Dia Allah Nabi. Bapak Ibu sekalian, iman 8 jam Nabi turun ke bumi. Hanya 8 jam. Matahari menyinari bumi di waktu fajar sampai ke bumi itu jaraknya berapa? Bu, matahari ke bumi jaraknya berapa? Jauh Ustaz. Iya jauh. 152,1 juta kilometer. Dan matahari begitu cepatnya cahaya, hanya dalam waktu 8 menit sampai ke bumi. Masya la quwata. Ini Nabi Muhammad mengadakan perjalanan 7 lapis langit bumi, dari bumi 7 lapis langit, 1 langit per langit itu 500 tahun cahaya. 1 tahun cahaya 9,5 triliun kilometer kali 3.500 kali ke Sidratul Muntaha kali berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 8 jam. This problem bagi iman? No. Bagi iman itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena iman melewati semuanya. Jelas ya? Jelas. Tidak ada. Kenapa Abu Bakar? Lebih dari perjalanan ini, aku percaya kepada Muhammad karena aku beriman. Sebab iman adalah sebuah ide besar yang melampaui apapun. Ini konsepnya. Nah kemudian iman menghasilkan sebuah Islam, yaitu sebuah produk. Produk iman adalah Islam, penyerahan, disebut dengan muslim, orang yang menyerahkan diri. Orang di luar muslim namanya, lebih enak dibilang kafir apa non muslim? Kalau menurut saya lebih baik dibilang kafir. Kafir itu artinya tidak ada hubungan dengan Allah, selesai. Tapi kalau non muslim adalah non itu tidak, muslim orang yang selamat. Jadi non muslim orang yang tidak selamat hidupnya. Mending mana? Ya kan? Tapi yang ini kan kalimat kafir dihilang gitu. Jadi lucu ya. Produk, instrumennya apa? Sholat, zakat, saum, haji, ibadah muamalah. Itu produk iman. Ya, yang kita bahas adalah sholat. Mari kita lihat bagaimana sholat membentuk pribadi-pribadi yang berperadaban ini di lingkungan kerja. Apakah cukup iman? Iya, iman landasannya. Kalau ini beres, maka dia akan menjalankan produk-produk Islam dengan oke. Karena iman melewati semua kehidupan apapun, termasuk sholat.
Bagi orang yang beriman, sholat berat 5 waktu. Sedikit aman yang jawab, sholat berat? Ringan? Ringan. Tapi bagi orang yang di luar sana, sholat itu ada 3 macam. Ada yang tidak sholat, ada yang sholat pasang petasan, ada yang sholat beneran. Tidak sholat, selesai, tempat nerakanya sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian berada di dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin. Aku di dunia tidak sholat. Selesai. Orang yang tidak sholat namanya sudah booking tempat di neraka sakor. Clear. Ada orang yang kedua sholat tapi maksang petasan. Tar, nyetrika dulu. Tar, bikin laporan dulu. Tar. Ini pertengahan nih. Ini yang nanti akan problem membentuk peradaban di belakang kita nih tema. Nah yang terakhir, orang-orang yang konsisten dengan sholatnya, orang-orang yang khusyuk dengan sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bermohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat begitu berat. Sholat subuh, sholatu khairum minan naum. Pilihannya 2, bangun atau narik selimut musim hujan. Ya kan? Benar enggak? Pilihannya 2, bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kamar mandi udah berangkat ke masjid. Atau pilihan kedua, tarik selimut. Wahai yang dengar as-salatu khairum minan naum, narik selimut, perhatikanlah, bayangkan di hadapan Anda ada setan yang sedang mengencingi telinga Anda. Yang tadi sholat subuh dengar azan, tarik selimut tidur lagi, itu pertanda di hadapan Anda ada setan ngajelegedeg. Jelegedeg bahasa Indonesianya apa? Brahma apalagi nggak ngerti. Ngajelegedeg, menjelma. Cuman Allah tidak membuka mata kasyaf kita. Kalau Allah buka, ngejerit dan akan langsung ke masjid, kamar mandi dan ke masjid. Dia sedang mengencingi telinga bapak ibu. Itulah syaitan penggoda di waktu subuh. Auzubillahi. Tapi ada orang-orang yang begitu ringan. Berwudu dia sholat, ringan dia zikir. Illa alal khosyin, khusyuk dia. Allahu Akbar, fokus dia sholat subuh. Iftitah, Al-Fatihah, ayat dia baca. Terus ruku dan sujud dia tenang. Beda dengan orang yang tidak khusyuk. Allahu Akbar. Suami anak-anak sarapan apa ya? Allahu Akbar. Perasaan di kulkas ada telur deh. Diceplok apa di dadar ya? Suami sih sukanya diceplok, anak-anak di dadar. Ini tidak akan membentuk kedisiplinan dan sabar dalam kerja. Kenapa? Illa al khusyu'. Gak bisa. Sholat yang masang petasan tuh gak bisa membentuk peradaban. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu udah Allah tentukan waktunya, ada timernya. Apa yang lebih penting dari sholat? Dalam sebuah rapat besar terdengar ringtone peserta azan, peserta rapat yang ringtone-nya azan. Allahu Akbar, diam semua. Karena ada azan zuhur, semuanya diam. La ilaha illallah. Semua angkat tangan. Allahumma rabbah hajidun birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai mana tadi rapat? Sampai mana? Kirain mau pada sholat. Lanjutin rapatnya. Ya. Jadi gimana caranya sholat membentuk peradaban yang luar biasa ini? Perlu ada poin ketiga. Ide besar, produk, dan ihsan, quality control. Di sini kuncinya.
Ada Pak Ihsan? Wah, luar biasa. Orang boleh ngaku beriman, banyak ngaku beriman? Banyak. Orang banyak ngaku sholat, banyak. Tapi apakah dikontrol sholatnya? This is the problem. Apakah sholatnya ihsan apa tidak? Kuncinya di sini, Bu. BBSPJAIA ini produknya apa? Pelayanan. Ada kontrol kan? Ada kontrol. Hadirkan pelatih, kasih coaching, kasih training. Kenapa? Ada kontrol. Ini gimana sholat bisa membangun peradaban luar biasa kalau sholatnya sisa pelajaran SD dulu di madrasah? Masih banyak kayak gitu. Banyak. Sholat gini-gini, kadang sujud ininya belakangnya kelihatan, ya kan? Ada seperti itu. Tidak lagi dikontrol bagaimana kualitas sholatnya. Gimana cara mengontrol kualitas sholat supaya sholat kita membawa peradaban luar biasa? Ya kembali lagi kepada majlis ilmu lah. Mengaji khusus tentang bagaimana sholat bisa membangun peradaban dalam diri. Kalau tidak pernah dekat dengan majlis-majlis seperti itu, sepertinya mustahil sholat bisa membangun peradaban ini. Makanya pertanyaan pertama saya disambut sama siapa tadi yang nyambut saya? Oh, ini yang operator. Di sini ada pengajian nggak? Ada Ustadz, tapi karena COVID sementara berhenti. Ini baru mulai lagi ketiga ya katanya. Loh ya? Kuncinya di situ. Terutama membedah tentang falsafah sholat. Kenapa sih Ustadz orang sholat korupsi dan kemudian jadi koruptor? Kenapa Ustadz bedakan korupsi sama koruptor? Bedanya korupsi sama koruptor apa? Koruptor itu orang yang korupsi ketahuan, disebut koruptor. Seragamnya vitamin C. Kalau korupsi boleh jadi pejabat, masih menjabat, belum koruptor karena belum ketahuan, belum ada dua alat bukti. Kok orang sholat korupsi Ustaz? Ya sholatnya nggak ada quality kontrolnya. Kok orang sholat malas Ustaz, nggak disiplin, nggak ada quality kontrolnya. Problemnya di produknya. Apakah dia mengeluarkan zakat dengan benar? Suka berinfak? Sedekah enggak? Suka hibah enggak? Saya enggak bayar zakat Ustaz. Saya orang yang enggak mustahik zakat, tapi kan bisa infak. Saya enggak punya uang Ustaz, tapi kan bisa infak senyum. Senyumnya berapa? 72 ketemu atasan. Waalaikumsalam Bu Rahma, apa kabar? Sehat. Gampang. Anak buah saya apa kabar? Sehat semuanya. OB semuanya kabar ya. Nabi kita Muhammad SAW setiap selesai sholat menghadap jamaah, ini sunnahnya kan. Beliau mengatakan kaifa asbahtum, gimana kabar kalian hari ini? Setiap hari Nabi bertanya kaifa asbahtum. Nabi ingin melihat teman-temannya senyum. Kenapa? Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menandakan kalau antum ingin lihat ahli surga, lihat wajahnya. Apakah wajahnya renyah seperti keripik singkong? Renyah. Kalau ketemu orang itu dia mudah senyum. Itu karakter ahli surga. Sebab di surga tidak ada yang cemberut. Kayak Codah tuh nggak ada. Senyum. Cedoh. Oh cedoh ya sorry. Salah. Pin. Oh parah deui. Pertemuanku dengan Islam adalah kesempurnaan kehidupan. Jadi ini produk Bu. Islam, iman, sholat ini produk dari iman. Tadi ibu kita sambutan menyinggung tentang sholat yang diundang langsung ke langit oleh Allah. Ini produk langit ibu. Nggak mungkin produk langit yang
Generik 100% sholat ini produk langit. Maksudnya perintahnya tidak melalui Jibril. Oke, zakat Jibril, saum Jibril, haji umrah Jibril, semua Jibril. Sholat Jibril, angkat naik Muhammad ke langit, aku akan perintahkan langsung. Tidak ada perantara. Generik sholat adalah produk langit. Gak mungkin sholat didekati oleh orang-orang yang tidak punya quality control. Mustahil bisa membangun peradaban. Makanya dikaji falsafah sholat, dicari tanda-tanda orang yang sholatnya benar, dicari gimana sholat yang benar, rukun pardunya, bagaimana Nabi sholat, banyak buku-buku dikompilasi, gimana nih kata ini begini, semuanya diramu. Oh, Nabi ternyata sholatnya begini, Nabi takbirnya begini dan lain sebagainya, Nabi pakaiannya begini, Nabi sikapnya tidak hanya ketika sholat dia sholat, selesai sholat keluar, sebab sholat diuji di lapangan. Allahu Akbar paling banyak diuji di lapangan. Benar gak di lapangan Anda membesarkan Allah? Ihsan itu bagian dari quality control, diuji di lapangan. Apakah dengan sholat kita disiplin? Karena sholat adalah tepat waktu. Apakah termasuk dalam kerja disiplin waktu? Ini uji lapangannya. Apakah sabar? Subuh-subuh hujan kayak gini datang ke sholat ke kamar mandi dingin, ke masjid sholat bawa payung, itu diuji. Luar biasa. Nih, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, ada 5 tanda orang yang sholatnya mi'raj dan naik ke langit. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kata Jibril, kata Allah, ada 5 karakter orang sholat yang sholatnya sampai kepada Allah, dan itu membentuk sebuah peradaban luar biasa. Mau tahu? Saya tahu nggak ya? Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li-uzmati wa lam yastatil biha khala khalqi wa qata'an hari dzikri wa lam yabit misran ala maksiati warahibal masab wal masakin wal armalah ila ahlil hadis. Kata Allah, aku hanya melihat 5 tanda orang yang sholat yang bisa membangun peradaban dalam dirinya. Yang pertama adalah dengan sholatnya dia semakin yakin dengan kebesaran Allah. Orang sholat itu yang diterima itu muncul dalam dirinya sifat optimis, karena bersama Allah semuanya akan baik-baik saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diuji di lapangan, hanya Allah yang dia besarkan, semuanya kecil. Bersama Allah pekerjaan seberat apapun semuanya oke. Saya ngisi di Sukabumi itu Parung Kuda. Di situ ada perusahaan garment ya. Kemudian pesertanya yang bea cukai yang tugas di pabrik-pabrik itu di hanggar ya. Hadir 45 orang yang 1 tahun lagi mau pensiun. Datang ke kelas semuanya wajahnya wajah maghrib, bajunya gagah bea cukai ya, tapi lemes loyo ya, boro-boro 212 227 ya, penyon semua. Sampai di kelas saya ice breakingnya hampir setengah jam Bu. Saya tanya, Bapak ini kenapa? Dia ngacung di belakang, agak gebuk dikit. Ustadz, kami ini bentar lagi mau pensiun. Oh, ini 1 tahun lagi Ustadz. Ini Pak Kojek bilangnya, Pak Kojek nih 6 bulan lagi pensiun. Oh, emang kenapa mau pensiun? Nyeletuk sebelah sana. Kalau pensiun kan beda Ustadz. Saya cukup tanya, Pak Ainallah. Bagi bapak-bapak di mana Allah? Saya cukup sederhana menilai orang-orang itu sholatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memunculkan semangat optimisme dalam hidup. Allahu Akbar. Ini baru dikasih pekerjaan udah ngeluh, ini udah ngeluh, wah segala macam, udah ngeluh. Aina sholatuk? Di mana sholat? Ibu kepala balai ngajak rapat, aduh rapat lagi. Gimana sholatmu?
Saya punya guru di Malaysia. Malaysia itu ada daerah seperti puncak, namanya Janda Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Di sana banyak janda yang baik-baik. Cuman usianya 75 tahun ke atas. Ya. Saya punya guru namanya Call Easy. Ya. Saya belajar tentang call. Saya panggilnya Call Easy. Udah tua. Sebetulnya iman itu apa sih? Sholat itu apa? Dia bilang cinta. Sholat itu cinta. Seseorang cinta kepada Allah. Iman itu cinta. Gak ada lagi. Kesimpulan dia 75 tahun dia ngasih training. Namanya ada camp training ABC, Almost for Change, tentang perubahan di sana. Bilang gini. Saya bilang, Kol, orang cinta itu gimana tandanya? So simple, 2 saja. Tangannya gini boleh semua? Tangannya gini semua. Saya akan kasih konsep cinta. Ini saya hanya ulang 3 kali saja. Selebihnya silakan yang lupa. Saya repeat 3 kali ya. Oke. Tangannya gini semua. Yang ngangkat tangannya itu ada cinta di hatinya. Di mana ada cinta? Di mana ada cinta? Segalanya mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Di mana ada cinta, segalanya mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Sekali lagi ya, di mana ada cinta, segalanya akan mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Ibu Rahma ngajak rapat. Teman-teman, bapak-bapak, kita harus meeting darurat. Ibu gimana? Di mana ada cinta, segalanya akan mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Siap Bu. Wah, karena dia cinta sama kantor. Pagi-pagi ibu-ibu, Ibu Rama dipanggil ke kantin. Bu, traktir doang. Iya, aku belum punya uang. Ibu, di mana ada cinta, segalanya akan mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Seorang suami pulang kerja, hujan-hujan, mau pintu gerbang, kata uminya, Abi, jangan masuk dulu. Kenapa Mi hujan? Umi masak nasi doang, cari masakan. Keliling suaminya. Kendaraan Honda Jazz, motor Honda pakai jas hujan maksudnya. Honda Jazz kan. Pulang kehujanan, suaminya masuk angin. Kata istrinya, masuk angin ya Bi? Ya, Mi kerokin dong. Umi gua capek Abi. Umi, di mana ada cinta, segalanya akan mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Tapi don't try it at your child. Jangan coba ini sama anak. Anak pulang sekolah, Nak, ibu beliin ini garam. Ma, aku kan capek. Nak, gimana ada cinta? Kata anak ya kan. Iya, dia berangkat. Besoknya anaknya, Mah ganti handphone. Mama nggak punya uang. Mama, gimana ada cinta, segalanya akan mudah dan selalu ada waktu untuk di mana cinta kepada Allah, segalanya akan mudah kepada Allah. Allah selalu sebut. Di mana ada cinta dengan sholat, selalu mudah dan selalu ada waktu untuk dipanggil sholat. Di mana cinta kepada kantor, selalu disiplin, jujur dan mewujudkan sifat-sifat tawadhu. Yang kedua kata Nabi, makanya walam yastatil dunya ala khalqi. Orang yang sholatnya diterima memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati. Tawadhu itu kata orang Bogor tarama waduit. Ya, rendah hati Bu. Jadi orang kalau sholat sombong juga, itu pertanda sholatnya problem, imannya problem, produknya apalagi nggak ada quality control. Sebab sholat adalah ibadah yang paling menunjukkan kita rendah serendah-rendahnya. Ketika kita sujud kepada Allah, bahkan kepala yang kita hormati sejajar dengan telapak kaki kita. Apa yang kita sombongkan? Allahu Akbar.
Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, orang yang sholatnya sampai kepada Allah. Wa qata'na lidzikri, orang yang sholatnya diterima oleh Allah sampai adalah orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Dia sholat rajin, dia terbawa dalam kehidupannya selalu zikir. Ketika ta'ajub, dia mengucapkan Masya Allah. Dia naik pesawat take off, Allahu Akbar. Dia landing, Subhanallah. Ketika ketemu apapun yang dilarang oleh Allah, Subhanallah. Apa respon kita ketika kita menemukan sesuatu yang takjub? Masya Allah. Tapi ketika kita ke pantai, wow, keren banget, foto, selfie. Sudah tidak ingat lagi Allah. Makanya yang kedua, kata Nabi, tanda orang yang ahli surga bukan hanya wajahnya tapi lisannya ahlu zikir. Dia senantiasa berzikir. Bukan sombong ibu di mana? Di jarinya ada apa? Tasbih digital, bukan sombong. Yang sombong itu tasbih digitalnya dipamer-pamer. Tasbih dong, tasbih. Ya, dia sembunyikan gitu. Ya. Zikir, Bu. Kaget, astagfirullahaladzim. Ya. Tugas berat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, jalani. Ya. Atau hati-hati Bu, sebab nanti sakaratul maut itu datangnya tiba-tiba, dan apa yang terucap oleh mulut kita ketika sakaratul maut itu datang. Itulah peran sholat diuji di lapangan menjadi ahli zikir. Yang keempat, orang yang sholat diterima itu kata Allah, kalau dia tobat, dia konsisten dengan tobatnya, tidak mengulang tobatnya lagi. Panggil sama Bu Rahmah, Pak, dalam catatan Bapak absen sering telat nih Pak. Ini Bu Rahmah yang ada di planetarium. Oh ya Bu, saya insya Allah Bu, saya akan berubah Bu, saya tobat pada Allah. 2 minggu kemudian begitu lagi, itu harus dikontrol sholatnya. Sebab orang yang sholat terima itu kalau sudah dosa yang dia tobati. Yang terakhir, ini yang dahsyat. Orang yang sholatnya Isra dan Mi'raj itu adalah orang yang sosialnya bagus. 3 kata Nabi, rahimal masob wal masakin wal armalah. Orang yang sholat diterima itu peduli dengan orang-orang yang terkena musibah. Cianjur saudara kita belum beres, datang saudara kita di Turki. Orang yang sholat diterima itu dia mau berbagi. Ya, saya datang ke Cianjur tuh nangis Bu, ya, rumah kampung itu sampai sekarang belum dibangun. Siapa yang mau bangun? Musim politik gini orang semuanya bertahan uang. Ya. Belum saudara kita di Turki. Kalau Turki kan negara kaya. Sekarang pengungsinya di hotel semua. Keren kan? Pengungsi di hotel. Mana ada pemerintah kayak gitu? Ya. Tapi kita peduli. Wal masakin, orang-orang miskin. Satu lagi bapak-bapak, orang yang sholat diterima itu adalah garis bawah ya, peduli sama janda-janda tua miskin. Ingat ya, janda tua miskin. Harus digaris bawahi itu. Ya, jangan janda muda, itu bukan peduli, itu hobi. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya gini. Pada gerakan apa sholat itu mengandung unsur kepedulian sosial? Pada gerakan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah saudaramu, pamanmu, bibimu, ya, saudaramu, teman sekerjamu, ya, mungkin dia punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sebelah kanan kirimu, depan belakang. Ya, di depan rumahmu ada orang yang, saya kalau materi-materi konten dakwah ya,
Suka jauhlah ke kampung-kampung ya. Pernah ngobrol sama tukang batu di kali Cianten. Ada orang Lewiliang? Oh ini orang kota semua ya. Cianten, Lewiliang. Itu ada pemukul batu. Sehari berapa mang? Kadang 70.000 pak, 90.000, paling besar 100. Seharian mukulin batu. Istrinya nunggu, dia udah bawa uang. Berapa kali batu ini dipukulin? 90.000. Hakim di pengadilan satu kali pukul 9 miliar. Itu bedanya palu hakim sama palu gada. Masya Allah. Ini bu, yang membentuk sholat kita itu kita harus jauh lah, harus healing. Nabi kenapa sih mengajak para sahabat jalan ke teman yang miskin? Nabi itu seneng kalau deketin orang-orang miskin. Nabi seneng kalau hadir paling depan kalau ada sahabatnya yang miskin meninggal. Di kita beda, orang miskin meninggal sepi, orang kaya rame. Saya sampai WA-in Ustadz, saya tinggal di Cimanggu, pulang dari Jakarta dipanggil sama, nggak jauh sih dulu namanya tukang bakso apa tuh. Ustadz, mohon ke rumah, nggak ada yang mimpin tahlil. Saya datang, anak cucunya yang tahlilan bu. Rumahnya RSSSD, rumah sangat sederhana sekali deh, selonjoran aja susah. Ya. Saya WA-in Ustadz, ayuhal asatid man akramal ghani liginahu faqad dzaba sulusadini. Wahai para ustaz, sadarlah antum, siapa saja yang memuliakan orang kaya karena hartanya, faqad dzaba sulusadini, sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Wah, ustaz pada lompat, pada datang. Antum pada kemana? Pak Haji yang depan tukang emas di Gurandil meninggal, semua orang kumpul di situ. Ini orang nggak ada. Antum pada iman, istighfar antum. Ya anak, nggak ada alasan. Ini forum ustadz gimana? Siapa yang memuliakan orang kaya karena hartanya, telah hilang 2/3 dari agamanya di hadapan Allah. Nauzubillah min dzalik. Dia akan datang pada hari kiamat hanya membawa 1/3 kepada agamanya. Perjalanan jauh, gak akan mungkin cukup 1/3 agama dia bawa kepada Allah, mau ditukar dengan surga. Nauzubillah min dzalik. Ini masalah bagaimana kita kepedulian sosial. Ini kan semuanya peradaban, kejujuran, ya, kepedulian. Ya. Bapak Ibu sekalian, semuanya berangkat dari bagaimana kita beriman kepada Allah. Kemudian iman itu kita kelola dengan baik. Satu, la tusyrik billah. Itu kuncinya. Surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Kuncinya itu, iman itu. Jangan syirik kepada Allah. Insya Allah melaksanakan sholat, zakat, saum haji itu indah. Karena saya mengajar pengajian bu, dipanggil ke Cibinong, Ustadz mohon maaf, nenek kami kok meninggalnya susah. Udah antara hidup dan mati, pakai kerudung, rajin masuk majelis taklim, ternyata di sini ada susuk, dagunya sama, mohon maaf, 2 belakangnya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, susuk, suka ngaji, susuk, jin susuk masuk ke emas, intan atau berlian atau perak, dimasukin ke tubuh manusia, jadi susuk supaya menarik. Padahal manusia semuanya sudah menarik, tidak ada yang tidak menarik karena manusia punya tangan. Benar? Ini butuh kecerdasan tinggi ya, memahaminya. Yang ngerti maksud lo, oh tangan kan menarik tuh ya. Jadi yang menarik itu tangan sebetulnya. Gak usah pakai susuk, orang udah menarik. Ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, hati-hati, la tusyrik billah. Ya. Ramadan juga sama. Kun ramadhaniyin wala kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Masuk Ramadan tuh bukan euforia Ramadan ya, bukan. Salah lagi. Ramadan, wah semuanya ramai ke masjid. Ronde pertama 1 sampai 10 hari ramai masjid. DKM ngeluarin karpet. 10 hari kedua
gulung lagi. 10 hari terakhir 5 sap. Sap banyak Ustaz 5 sap. 5 sap tuh Saifuddin, Saifullah, Saiful Bahri. Kalau orang sudah musyrik kepada Allah, saya punya guru Habib Abdurrahman As-Segaf. Bib, aneh baca Yasin, kemudian Allah kabulkan doa aneh oleh Allah. Kalau antum percayanya surat Yasin, musyrik ante. Masya Allah. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yasin itu wasilah, silah. Tetap yang mengabulkan. Ini prinsip. Ini yang banyak gugur di sini, Pak. Konsep iman ini. Gimana mau memiliki instrumen-instrumen Islam dengan baik, apalagi quality control. Ini problemnya di sini. Makanya akan menjadi sebuah pohon. Gitu. Bu kepala ya. Jadi kita ini ibarat sebuah pohon. Pertama adalah akarnya iman. Ini instrumen utamanya, karakter. Kemudian kita punya tiang atau batang Islam kita nih. Baru kita punya daun atau buah. Apa itu? Attitude, skill, knowledge, kejujuran, responsibility. Semuanya berawal dari mana? Kalau ininya rapuh, boro-boro batangnya tumbuh, daunnya juga nggak bagus. So, Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan Allah terhadap umat Nabi kita Muhammad SAW. Selesai di sini, menjulang tinggi batangnya, ini sebuah keniscayaan. Peradaban ini adalah buah. Beresin iman, beresin Islam, kontrolnya adalah ada di sini. Maka kesimpulan materi kita adalah ketika iman menjadi sebuah sistem keyakinan yang menghasilkan produk ibadah unggulan dengan kualitas kontrol terbaik, maka lahirnya peradaban indah dalam lingkungan kerja adalah sebuah keniscayaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 10 menit yang mau menyampaikan sanggahan, protes, ingin diulang di mana ada cinta. Ya. Pin. Kalau ibu-ibu lebih cepat hafalnya ya, karena ibu-ibu dengan rasa. Beda kalau menghafal dengan rasa itu beda. Pikiran, rasa dan imajinasi. Makanya dalam penelitian perempuan itu lebih kerasa. Ya. Kalau bapak-bapak kan pikiran, makanya lebih kasar lah. Ya. Ini makhluk kasar, ini lebih halus. Makanya ini makhluk halus. Ini makhluk kasar, ini makhluk halus, kayak gitu ya. Silakan, ini kesimpulan kita. Jadi semuanya prosesnya adalah 3 pilar besar dalam agama kita. Itu akan terbangun peradaban secara otomatis. Ya, kerendahan hati, disiplin, responsibility, kemudian kerajinan, tawadhu. Itu adalah akhir dari sebuah proses iman, Islam, baru ada ihsan. Di sana entry pointnya ada di ihsan. Ya, apa yang kita bicarakan pada hari ini. Insya Allah itu yang bisa sampaikan. MC ada yang ingin sesi tanya jawab? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, fadhal. Nah, ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaikan, Ustadz Zaikan. Mungkin ini disebut pertanyaan mungkin ya. Menurut saya ini pertanyaan, bukan sanggahan. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa kalau kita tidak sholat itu kita udah booking di neraka Sakor. Terus nanti kalau ibadah yang paling dihisab pertama kali adalah sholat. Terus tadi juga dijelaskan bahwa berdasarkan topik itu kan sholat nanti akan membentuk peradaban, kita punya sifat tawaduk dan sebagainya. Terus tadi juga Ustadz menjelaskan ada 5 kriteria yang
Sholat diterima. Setelahnya akan diterima oleh Allah SWT. Hadis qudsi ya. Ya. Bagaimana dengan orang-orang secara kasat mata atau secara yang kita lihat gitu ya, itu mempunyai sifat seperti ini, sifat tawadud dan sebagainya, dan dia masuk dalam 5 kriteria itu, tapi sholatnya jarang-jarang. Nah, bagaimana cara kita istilahnya memotivasi mereka, atau ya istilahnya saya ingin tahu sebenarnya salahnya ada di mana? Ya, mohon penjelasan lebih lanjut Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesuatu yang unik. Ya, orang sholatnya jarang, tapi kok peradabannya ada, gitu ya, dan lain sebagainya. Dia tidak maksiat, gitu. Justru saya agak menyaksikan. Ya. Kata Allah, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu akan membawa pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gini loh, keji dan mungkar itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nampak secara zahir boleh jadi dia tidak maksiat. Tapi kok sholatnya malas ya? Berarti dibalik yang zahir itu, meskipun tidak seuzon ya, gitu, ada sesuatu. Sebab Allah janji orang yang sholat itu pasti anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Jadi ketika ada orang sholatnya nggak bagus, tapi kok dia bisa disiplin segala macam. Kemudian kedisiplinan dan lain-lain peradaban itu buat siapa? Apakah bisa dihantarkan kepada Allah dengan sholat seperti itu? Sama dengan pertanyaan gini atau pernyataan. Saya mah Ustadz jilbab mah nggak pakai, yang penting mah hati. Ada kata-kata gitu? Ya, ada. Bedakan dulu mana perintah Allah, gitu loh. Mana prinsip-prinsip kita. Menggunakan menutup aurat itu perintah Allah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Salat itu perintah Allah, jalankan. Gitu loh. Kalau dijalankan dengan benar dan khusyuk akan mengantarkan pada ridho Allah, dan itu pasti. Nah, yang terakhir paling tidak, saya bukan seuzon ya. Justru saya menyaksikan orang yang sholatnya tidak rajin, maksudnya semau dia, kemudian membentuk peradaban tuh, kalau saya agak menyaksikan. Kalau secara lahir boleh jadi, tapi wallahu a'lam secara batin. Ya, ini contoh ada sahabat. Mohon maaf, saya namanya lupa. Jadi sahabat ini masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi. Ibadahnya, disiplinnya, imannya, Islamnya, kualitas kontrolnya luar biasa. Ternyata sahabat ini, nanti kita cari ininya. Kalau ingat nanti saya info. Sahabat ini salah satu pemegang uang kas Baitul Mal yang secara diam-diam suka digunakan. Enggak besar, tapi tidak laporan ke bendahara. Sebab bendahara dikasih, pasti nggak mungkin lah orang pejuang. Tapi karena dia sering pakai nggak bilang. Nah, secara lahirnya keren nggak? Secara lahirnya luar biasa. Tapi ada satu titik ya, yang membuat dia tidak di dalam surga oleh Allah langsung, karena ada dosa yang harusnya dia terus terang. Saya memakai uang ini, saya butuh, ini saya ganti nanti kalau misalnya saya meninggal warisan keluarga saya. Dia tidak bilang sampai meninggal. Nah, mungkin pernah dengar kisah itu. Ada sama seperti itu. Nah, jadi amal yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka semuanya benar. Kalau sholatnya salah, maka semuanya akan dianggap salah. Ustaz, mungkin nggak di sana orang maksiat, tapi sholatnya benar, dihapus nggak? Bukan gitu pemahamannya. Orang yang sholatnya benar belum tentu dan tidak mungkin dia maksiat. Ya.
Tapi kalau maksiat batin kan pribadi, kita nggak tahu dan nggak boleh seuzon. Ya. Intinya gini, kalau ada orang sholatnya tidak benar tapi lahiriahnya benar, itu sesuatu yang tidak mungkin kalau batinnya benar. Makanya bagus dakwah Bapak untuk mengingatkan, sampaikan sholat itu perintah, bukan hasilnya. Sungguhnya sholat mencegah perbuatan yang mungkar, sholat aja. Oh, saya belum mencegah perbuatan, itu mah hidayah Allah berikutnya, gitu loh. Sholatlah kamu akan mengingat Allah. Saya sholat tapi belum ingat Allah, sudah menjalankan sholat itu luar biasa. Mengingat Allah adalah hidayah berikutnya, gitu. Ya. Jadi pongkolnya dulu yang harus diselesaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Sampai di sini saya mohon izin ya, karena harus ke Jakarta cukup jauh ya. Jadi mohon doanya semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapat bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina masyayikhina wa ikhwanina wa akhatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin simat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal istiqamah. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin wa hab lana ya Wahhab ilman wa hikmatan wa rizqana ya Razzaqana musaila innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna wa walidina wa jama'atina ya Allah jami'an husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang kita bisa mengaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tausiah dan doa yang telah disampaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas tausiah dan pencerahannya. Semoga kita semua dapat memahami dan insya Allah dapat mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan tadi. Baiklah Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, sekaligus saya mewakili pengurus DKM Mushola Az-Zaitun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.